아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba pengaplikasian mini converter HDMI to AV out ya. Jadi ini sudah ada settingannya, bisa up ke 1080p dengan settingan NTSC atau PAL ya. Nanti akan saya coba satu-satu untuk hasil NTSC dan PAL. Ini kemarin baru dijajal di drone ya, baru dijajal di pesawat dikarenakan kabel terlalu panjang. Terus semalam ini sudah dipendekin kabel HDMI, ketemu mikronya ini ya. Ini disambungin sama teman saya Mas Anas ya. Oke, terima kasih Mas Anas sudah nyambungin, karena ini kabelnya ada banyak sekali ya. Kabel HDMI itu ada sekitar 16 atau 18 kabel ya di dalamnya ini. Mungkin ada fungsinya tersendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba di drone. Ini komposisinya seperti ini. Mungkin next saya akan beli yang tanpa OTG. Jadi ini pakai OTG ya. OTG dari mikro, di sini ketemunya HDMI yang port colokan besar ya. Nah, kalau pakai ini nanti mengganggu, nggak bisa masuk jalur USB mikro. Nah, kenapa harus masuk USB jalur mikro, Mas? Karena ini kalau terbang, kameranya ini menggunakan baterai bawaan ini ya. Jadi dari drone itu tidak ada power supply masuk ke kamera. Jadi nggak bisa ngecas, takutnya nanti kehabisan baterai atau apa, kan malah bahaya kalau kita lagi FPV. Nanti rencana kalau ini nanti pengujiannya hasilnya bagus, saya mau beli kabel yang HDMI langsung ke mikro HDMI. Terus nanti mungkin diputus lagi seperti ini, disambung sendiri. Kalau beli mungkin ada ya, tapi nyari kabel yang panjangnya sekitar 15-30 cm itu susah. Sekali ada itu kabelnya ini lebih mahal dibandingkan kabel yang panjang. Kalau yang panjang-panjang seperti ini yang saya potong ini harganya itu sekitar 15.000 sampai 39.000 sudah dapat panjang antara 1 sampai 3 meter ya. Tapi kalau saya beli yang HDMI ke mikro langsung dengan panjang seperti ini sekitar 20 cm lah ini panjangnya ke sini. Jadi ini malah jauh lebih mahal ya ketika sudah saya cek di marketplace, entah di Tokopedia ataupun di Shopee ya. Yang 15 cm harganya 75 sampai 80.000. Sedangkan ini hanya 10.000, kemarin dapat 1 meter panjangnya. Cuman ya harus ngakalin dipotong lagi ya ini. Terus ini kan konsepnya itu FPV pakai kamera Ycam. Kenapa nggak langsung ke digital, Mas? Kalau pengen gambar bersih. Nah, di sini tuh saya mencari seninya ya guys. Jadi kalau memang pengen kualitas bagus, ada budget, ada anggaran, ya langsung naik ke upgrade di Wexnel atau beli gagless V baru lainnya kan bisa. Cuman di sini kan yang saya suka itu adalah ilmunya, seninya untuk mempelajari hal-hal yang sederhana tapi bisa berfungsi ya. Jadi entah nanti hasilnya wah ini kurang bagus Mas, mending kamu ke digital gini, enggak apa-apa, itu termasuk masukan bisa saya terima. Cuman pada kesempatan kali ini kebetulan saya belum memiliki kamera FPV yang bagus. Ini kamera di bawah ini tidak aktif ya, ini kabelnya sudah saya copot solderannya udah sejak lama, 1 minggu lebih ini nggak dipakai kamera bawah, karena masih menunggu nabung dulu ya. Nanti kita mau beli kamera yang cadet rattle untuk FPV. Nanti kalau sudah dapat ini baru berani ngonten-ngonten jauh lagi ke Merapi atau kemana ya untuk long range. Tapi sementara saya sambil menunggu masih riset di kamera Ycam. Dari segi kamera Ycam ini sangat berfungsi ya. Dia bisa untuk FPV, bisa buat ngerekam, sudah ada SD card-nya di sini. Kalau kamera ini kan belum ya. Tapi kalau kita beli kamera yang khusus, harganya ya lumayan sih. Di kameranya itu tersedia ada port untuk SD card langsung di kamera atau pakai board di sini ya, nanti ditempel di rangkaian frame drone-nya ini. Di atasnya FC ya biasanya. Jadi bisa dimasukkan memori langsung. Nah, pada kesempatan ini yang saya suka apa? Ini kamera second harganya murah.
dan kualitasnya yang masih bagus. Yang paling utama adalah fungsinya masih bisa, dan kedua kalian beli yang lensanya masih bersih, jangan lecet. Kalau lecet nanti di tengah ada titik kecil bikin kualitas nggak bagus, ada kayak blur-blurnya ya. Terus misalkan pun kepepet harganya murah tapi lensanya kok dapetnya jelek, itu bisa beli. Nah, walaupun ini keluarannya sudah berapa tahun yang lalu ya, pada saat 2017 kamera ini saya sudah punya ya dulu, yang versi pertama itu. Nah, sebelum tahun itu kan kamera ini sudah produksi lama banget ini, ada versi basic dan inter ya. Terus walaupun ini keluaran sudah lama, tapi yang saya heran itu spare part barunya masih ada banyak. Kamera, terus pelindungnya, terus apa, waterproof, tutup belakang, apalagi ya, part-part untuk mesinnya sendiri di dalam itu semua masih lengkap, tombol-tombol. Jadi yang saya suka untuk kamera Xiaomi, spare partnya banyak, terus penjualannya di Tokopedia maupun di Shopee juga, toko lokal banyak, harganya juga murah ya, tidak pakai mahal. Oke, tidak perlu panjang lebar, nanti tidak saya terlalu banyak bercerita. Mari kita segera prepare untuk menerbangkan drone-nya ini. Ini sudah saya kasih apa namanya, SD card. Kita taruh di sini aja. Ini dikarenakan saya tidak akan menjajal RTH. Ini di sini nggak apa-apa ya, walaupun ini di atas ada pohon jati, karena saya kan tidak mau terbang RTH. Jadi terbang makro aja. Nanti misal balik ya landing manual lagi. Remote saya nyalakan dulu. Welcome to HTX. Oke, ini LRS plan. Kita rubah ke Sandu long range. Flight mode enable. Karena kemarin habis saya pakai di pesawat trainer, kebetulan trainer saya itu pakai receiver LRS yang connect sama remote ini ya. Ya, sekarang kita colokkan ini baterai ke drone-nya, dan saya akan menyiapkan charger ke Google menggunakan power bank. Saya nyalakan kamera, Google dan kamera ya. Oke, ini kamera nyala, Launching last. gambar udah connect. Wah, ini malah ber-GPS belum muncul. Telemetry recovered. Oh, kabel GPS ini agak ya, ketekan. Nah, kayak kabel GPS belakang ini agak ketekan ini, ketekan antena VTX. Ini tak senggol langsung muncul gambar satelit, gambaran. Oke, saya rekam. Kamera iCam juga saya rekam. Soalnya nanti kalau terlalu lama kamera iCam ku takutnya baterainya cepat habis ya, karena nggak dapat power dari FC itu. Jadi harus segera diterbangkan. Nanti kalau hasilnya bagus baru tak akalin. Mah turun dapat 6 GPS -nya. Oke, 7. Cuman kurang 1 poin aja guys. Nanti kalau lebih 3 menit saya putuskan terbang aja, karena ini lama banget ngelok ya. Yang penting nggak jauh-jauh. Oh, malah 67, 67. Ini turun lagi ke 6. Waduh, gacah ini. Satelit ini kok ngaco kayak gini ya. Oke, 7. Kira-kira karena apa? Masa kurang maju lagi? Udah itu. Masih kehalang. Kehalang ya dikit sih. Maju meneh. Biasanya aku naruhnya agak depan sini sih. Mana ya, sini. Oke. Truk, ada truk mulai. Wah iya, truk mau lewati.
Waduh, 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 waduh. Tak ambil dulu. Ada-ada aja nih. Wah, aku gak ketok dalan nih. Ini wes. Dapat 7. Nggak naik-naik lagi GPS-nya. Nggak tahu karena apa ini. Loh, gini malah ngelok. Tak besok gini. Dari ini tak kali set. Wes lah, take off dari pinggir situ ya lah. Dapat 9 Mas Dimas. Oke. Jaluk mabure saka kono. Ya wes. Tak kalibrasi. Nanti terbang tak bikin 10 menit 15 menit aja karena takutnya baterai ikem habis. Bismillah, kita arming. Wah, untuk gambar sendiri kualitasnya mantap ya, jernih. Untuk latensinya nggak kerasa ya. Mantap banget ini, gambarnya jernih. Ini angle kamera tak bikin datar, makanya lajunya bisa pelan-pelan, enak buat belusuan. Saya mau melihat gubuknya ini, terlihat jelas ya. Ini lebih jelas dibandingkan settingan AV out, karena AV ya walaupun AV ketemuan PTK analog jadi ini tetap analog atau AV, tapi kalau dari HDMI diturunkan ke AV itu kualitasnya masih lumayan ya daripada yang AV ketemu sudah ke analog. Ini hasilnya ya, kameranya lumayan di cuaca yang cukup cerah ini. Ini pakai NTSC, nanti coba kita landing terus pakai yang PAL. Nah, kalau nanti saya agak maju ke sana mungkin gambarnya jelek karena ketutupan pohon pisang itu ya. Tapi kalau saya ke arah sawah itu mungkin malah bagus, maju yang ada bapak-bapak, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Ada satu orang ini lagi nyemprot iki dim ya. Oh iya, lagi nyemprot bapak ya. Jadi saya nggak kerasa ada delay nih selama penerbangan dari take off ini, masih aman-aman saja ini. Nah, ini bapaknya lagi nyemprot ya. Mantap, ibu-ibu kemana dim? Kok gak kelihatan? Pada pergi. Pulang ke arah timur? Iya. Oh, makanya nggak ada. Oh, di sini dim, belum pergi dim. Ini loh lagi berteduh di belakang pohon pisang ini loh dim. Oh iya. Lagi duduk ini loh. Nah, loh ibu dada-dada itu kayak. Loh. Wah, jauh dari dim. Ibu senang banget ya. Ini untuk kualitas menggunakan NTSC. Kita coba agak tinggi, kita mutarin ini ya.
lumayan, tinggal nyariin port USB micro, dipotong untuk dimasukkan ke jalur 5 volt output TFC untuk ngasih tegangan baterai biar sambil ngecas. Kalau tidak gitu habis nanti baterainya. Ini di timur belum ada yang kalangan Doro. Transmisinya semi-semi mirip DJI. Ini kalau pakai drone aerial, pakai gimbal, wes rasanya kayak ngebur ke drone digital. Kalau tidak pakai drone, ya drone rakitan tapi pakai settingannya enough ya. Aduh, ameh keceklung aku ke sikilku. Pakai settingan enough, terus nanti apa namanya, kan bisa altitude hot. Jadi rasanya nanti kayak drone aerial. Oh, ini enak banget nih, bersih banget. Aku mau maju ke sana terus nanti putar balik. Wis tak rekam nih. Oke guys, ini lanjut lagi ngerekam. Nggak tahu tadi kok mati sendiri ya rekamannya di HP. Padahal memorinya masih. Ini aku tak prepare landing dulu. Untuk nyeting settingan di PAL seperti apa. Di HD ini, di HD. NTSC ini bagus banget ini. Ini landingnya tentunya saya tangkap di bawah ini banyak pasir. Oke, mundur. Oke, kardusnya mana? Oh nih, tak taruh di sini. Bentar guys, ini harus cara nih pegang gini, hati-hati. Oke, ini kan masih menggunakan mana suite ini ya, NTSC. Kita pindah ke PAL. Nah ini PAL, coba kita buat terbang yang versi PAL. Masih aman Mas Dimas? Masih. Kira-kira bedanya apa ya di PAL ini? GPS cuma dapat 16, biasanya dapat 32 di sini. Di PAL kualitasnya seperti ini. Bersih mana ya? Nanti kita lihat perbandingannya pas ngedit. Tapi di PAL ini kok saya ngerasa agak nyendet-nyendet ya. Data apa namanya? Data transmisi FPV-nya ini agak tersendat-sendat, tapi saya tidak bingung untuk mengendalikan. Cuman lah ini kan kerasa kayak agak nyendat-nyendat ya. Kalau di PAL itu memang pencahayaannya jadi bagus, jadi lebih terang. Tapi yang tak rasakan FPV-nya ini nyendat-nyendat. Jangan teman-teman ada yang tahu cara mengatasi nyendat-nyendatnya, nanti silakan komen ya. Tapi di PAL ini lumayan sih, bersih, mirip digital, semi digital. Kalau di PAL kenapa ya jadi nyendat, padahal hasilnya lumayan loh. Lah ini ketika belok gini kan kayak apa, karena resolusinya berubah ya. Yang nyemprot tadi mana ya Bapak? Udah nggak ada Dim, udah ke pinggir ya. Nggak tahu. Di sawah nggak ada orang. Oke, saya akan mendekat. Jadi transmisinya kayak digital, maksudnya kayak digital itu macet-macet ketika sinyalnya jelek, jadi kayak nyendat-nyendat yang PAL ini. Cuman kalau tak lihat kok hampir kayak anu ya, hampir kayak digital ya. Nah ini saya ini yang versi PAL ini
Transmisinya mirip digital, hampir. Cuman saya merasakan tersendat-sendat. Jadi kayak ada frame rate yang telat ya. Coba kita ke sini lagi. Menyeteng ibu-ibu lagi. Oh, di awe-awe iki Mas Dimas, kon rono. Sini. Wis Bu, engko ndak bleduk iki. Soalnya bleduk dim. Drone kan ning dhuwur cor-coran iki marai mubal mesake ibu kena poso-poso kan iki. Ndak kebledukan. Apa gara-gara kualitasnya lebih bagus ya, jadi nyendat ya. Tapi saya tak lihat itu kalau di PAL versi TV atau di kamera di TV atau di kamera Xiaomi itu resolusinya jelek guys. Tapi ini kok pakai PAL, pakai modul converter mini ini kok malah jadi bagus. Tapi videonya jadi jadi kayak dedetan gitu ya. Kayak digital ini guys. Nah ini hati-hati ketutupan pohon, gambarnya jelek. Tapi walaupun ada sedikit delay di PAL, saya nggak bingung mengendalikan drone ini. Bersih banget ini, tanpa noise. Pohon-pohon kelihatan jelas. Coba kita dekatkan lagi. Objek orang juga kelihatan. Soalnya aku di tempat teduh, jadi mungkin kurang kelihatan. Kalau saya maju gini, nah ini ada Pak Dini lewat, coba kita video ya. Nah, ini jelas banget ini, malah kayak digital ya. Ini saya di atas sawah. Pak Dini ini sok tak jelas ya Dim. Ini so kelihatan jelas guys, malah kayak digital. Bentar saya mau landing, mau tak coba di NTSC lagi, nanti kita lihat bedanya lagi ya. Nanti teman-teman bisa bantu komen bagusan saya pakai converter ini pakai PAL atau NTSC ya. Jadi saya sharing-sharing, nanti minta pendapat di kolom komentar ya. Kelebihannya gambar jelas, cuman minta rasakan nyendat-nyendat. Oke, saya mundur dulu, mau landing. Tak taruh di sini karena kalau landing di atas ini tak tangkap nanti beleduknya mubal. Oke, tak pindah ke NTSC lagi. Nah ini udah pakai NTSC, harusnya gambarnya udah enggak nyendat-nyendat. GPS jadi 18. Oke, bismillahirrahmanirrahim, persiapan take off lagi ya. Ini NTSC, gambarnya tidak nyendat-nyendat. Dari kualitas di NTSC ini juga bagus, cuman pencahayaannya karena dia mungkin pikselnya naik ya 1080p, jadi yang dikalahkan itu cahayanya agak redup, cuman yang saya rasakan tidak delay. Nah ini belok muter gini juga nggak delay, nggak nyendat-nyendat. Coba kita ke arah sana, muterin ini. Wah mantep aja, riset pada kesempatan yang kali ini saya pasang di drone ini, saya sangat puas sekali nih. Dengan kamera murah, bisa kualitasnya
semi digital. Mohon maaf kalau saya nyebutnya kayak gitu ya, karena ini bersih banget, ini asik sekali. Ini nggak pengaruh di VTX mahal ya. Yang kemarin aja saya di pesawat pakai VTX 160 ribuan juga hasilnya memang bagus. Jadi bukan karena VTX-nya pakai Rasteng Solo, enggak. Saya pakai VTX yang murahan juga hasilnya bagus. Mantap guys. Kayak nanti kita lihatlah PAL sama PAL dari NTSC bagusan mana. PAL menangnya cerah tadi, gambar juga lumayan, cuman nyendet-nyendet terbang ya. Mungkin karena data yang dikeluarkan, ditangkap sinyalnya Google School ini juga pengaruh ya. Oh, asik banget nih. Wah, ini saya celorot tadi kehalangan. Coba kita ikutin motor ini ya. Oke. Mantap guys. Jadi untuk teman-teman bisa meniru nih ya, nanti kapan ya saya bongkar rahasia. Bukan rahasia sih, nanti saya kasih tutorialnya apa saja yang saya gunakan di kamera Ycam ini untuk bisa FPV dengan kualitas gambar yang bagus tanpa noise kecuali kehalangan pohon atau tembok. Jadi tidak berlaku untuk kehalangan pohon atau tembok, pasti akan ada kerepek-kerepeknya. Kalau tanpa halangan seperti ini hasilnya bagus banget. Oh, ini ada bapaknya lagi ngangkut apa gimana, Mas? Gosak ya, Ki? Oke, baterai sudah bunyi, itu masih aman karena pakai Lion. Oh, lumayan. Sayangnya kalau pakai PAL terasa nyendet-nyendet ya. Oke, nanti nggak perlu lama-lama, nanti saya landing dikarenakan saya nggak tahu baterai si kamera Ycam masih berapa. Tinggal nanti ngakalin kasih power, jadi biar sambil ngecas lebih aman. Dilangsungkan sebenarnya bisa pakai kayak yang nugget kemarin kan langsungannya, jadi nggak perlu. Aku salah posisi. Oh iya ya, gini makanya gambarku jelek. Oh, ada burung lewat yang kelihatan jelas. Mantap banget. Oke, ini sudah di rekamannya 16 menit. Di situ berapa, Mas? Tadi udah kepotong ya, Mas? Berhenti. 12 menit. Udah lama, Mas, kalau nggak kepotong sama tadi. Oh, ibu ya, prepare saya mau landing ya, udah cukup. Ini seneng banget aku guys, kali ini seneng banget hasilnya sangat menggembirakan sampai tipu aku. Tak hover dulu, ambil alih. Oke, prepare landing. Harus hati-hati, kenapa saya ambil alihnya terbangnya rendah, kalau tinggi silau matahari guys. Nah, adegan seperti itu jangan ditiru, ini sangat berbahaya. Kita ke sini dulu, Mas, tak naruh Googlesku. Oke, tak angkat dulu ya. Nah, ini
Oh, masih ada ini ya. Bentar. Oke. Mbak. Hasilnya bagus sekali ini gambarnya. Jelas. Tapi kalau ke arah sana itu backlight. Jadi kita arah ke sini aja. Nah, kalau ke gini cerah. Ini teman-teman bisa bandingkan ya. Ini sama Mas Dimas. Ini menggunakan NTSC. Sekarang akan saya rubah ke PAL. Ini tombolnya Mas. Tolong diperlihatkan Mas. Switchnya NTSC ke PAL. Saya geser. Gambar jadi lebih jelas ya. Nah ini. Gambarnya jadi lebih jelas. Kalau di bawah masih aman. Cuman kalau pas buat terbang tadi kok saya ngerasain ada delay. Kalau tak gini-gini nggak delay sih. Cuman data transmisi dari kamera kan diolah ke sini. Iya toh. Dari HDMI ini ke sini. Dari sini keluar outputnya ini ke kamera. Wiringnya masuk ke kamera output TFC. Yang warna kuning sama ground. Kalau merahnya enggak. Ini pakai powernya 25. Ya seperti ini ya. Coba kita rubah lagi ke NTSC. Oke, di NTSC dia untuk kecerahannya turun. Cuman dari apa namanya, segi kualitas dilihat dari wajah saya lebih rasanya kayak lebih semut ya. Lebih halus gitu loh. Cuman untuk kecerahannya mungkin masih kurang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti silakan komen. Nanti kira-kira enaknya pakai bagus yang mana ya? NTSC atau PAL? Misalkan pakai PAL, cara solusinya biar nggak ngadat kayak gitu bagaimana ya? Ini nggak ada powernya ini. Bentar, ini saya simpan dulu aja. Saya takutnya nanti di VR-nya error ya. Lah ini jelas banget ini. Ini di sini saya simpan dulu. Saya klik satu kali, cetik. Nah, ini sudah nyimpen di kamera Gcam. Masih ngerekam, ini warnanya sudah pink atau merah ini, nggak begitu jelas sih. Pink ya, Mas? Merah. Oh, merah. Soalnya ya agak silau guys saya. Kalau di kamera mungkin nggak begitu jelas juga. Ini saya matikan dulu. Oke, lebih baiknya saya cabut baterai, matikan gagless. Ini kameranya masih terhubung, ini belum tak matikan. Oke, gagless sudah mati, remote-nya masih terkonek yaitu. Saya cabut. Jadi kita nge-reviewnya biar aman. Matikan F-Lay. Oke, terus kamera saya matikan juga. Jadi walaupun sudah saya cabut, oke sudah lost, kita matikan sekalian remote-nya. Jadi walaupun sudah saya cabut baterai, kamera ini tetap masih menyala ya. Kita dari sini aja Mas, karena kurang cerah ya guys. Dari situ taruh bawah dulu aja. Ini ya. Jadi walaupun ini tak cabut, ini kamera masih nyala ya. Dikarenakan apa? Baterai ini adalah independen. Dia menggunakan power dari kamera ini sendiri. Jadi tidak numpang dari FC, tidak minta listrik. Lah karena ini hasilnya bagus, saya nanti mau pengen minta listrik dari FC. Ini kan ada main dan plus, ini keluarnya 5 volt, ini yang video. Jadi nanti yang sini akan saya tambahin main plus lagi, masukkan ke port USB. Jadi otomatis ini sambil terbang sambil ngecas. Terus kemarin saya sudah pakai sistem yang USB AV out itu sudah ngecas ya, karena ada 4 kabel, groundnya ada 2, terus kuning sama merah. Jadi masing-masing untuk merah dan hitam itu adalah power yang support 5 volt ya keluarannya, apa masuknya ke sini charger. Terus yang satu tuh kuning sama ground. Jadi satu groundingnya, terus yang kuning itu untuk streamingnya video kamera ke dipancarkan, ini ditangkap oleh gagless saya izin ini ya. Jadi ini sekalian saya sharing ya. Enaknya bagaimana teman-teman? Saya terbang sambil ngecas, ada baterai, atau baterai ini saya copot. Nah terus nanti bagaimana Mas listriknya? Listriknya langsung dari 5 volt drone.
Tapi kok saya kalau langsung dari 5 volt kemarin nyaman sih, belum pernah terjadi kendala ya. Cuman kok saya lebih kayak takut nanti misalkan apa, tiba-tiba power drop atau konektornya USB charger ada apa, nanti bikin gambar terputus. Mungkin lebih amannya di sini ada baterai, terus tak kasih charger lagi, jadi terbang sambil ngecas. Toh ini juga keluarnya kan 5 volt, jadi harusnya nggak bikin terlalu panas. Kalau udah nanti saya mau riset lah, coba dengan settingan nanti baterai dilepas dan baterai dipasang, itu lebih enak gimana ya. Kalau yang kamera naked saya sih kemarin aman, cuman yang saya rasakan sebelum terbang ya, tak konekkan ke sini, terus kan ini nunggu listrik masuk ya, listrik masuk keluar ke output baru nyalakan kamera. Itu ketika menyalakan kamera ini kadang terjadi tidak nyala. Agak mikir dulu mas. Jadi sehingga menyebabkan saya harus nge-restart. Jadi harus tak restart, dicabut ulang, power dinyalakan lagi, baru nyalakan kamera. Kadang bisa nyala, kadang tidak. Tapi sekali sudah nyala, dia tidak bakal terjadi drop. Tiba-tiba kamera mati sendiri, nggak ada power, itu enggak. Jadi aman ya. Cuman efeknya itu kayak listriknya telat. Tapi saya curiga nih sih, listrik telat itu curiganya gara-gara apa namanya, kabel saya terlalu panjang. Jadi kabel USB servo yang female to male itu terlalu panjang dan kualitas kabelnya juga kurang bagus. Karena kemarin terakhir itu sebelum saya copot, saya ganti kabel yang lebih pendek ini ya. Nah ini kan bagus guys. Kemarin tuh kabelnya bentuknya apa ya, kayak contoh ini gini ya, kabelnya sama kabel servo, cuman dia itu 30 core dan tak lihat-lihat itu kualitasnya ini kaku, nggak selemes ini ya. Harusnya kan pakai yang AWG. Nah kayak gini ini kan bagus, ini bagus, ini AWG, ini juga AWG. Jadi sebelum solderannya tak lepas itu tak coba-coba, tak konekkan ke sini, tak paralel pakai kabel, kok nggak bisa. Tak pikir itu VTX-nya ini, karena VTX-nya sudah masuk ke sini apa nggak mau support ya. Ternyata setelah saya lepas ini solderan yang ada solasi kertasnya ini, saya lepas, terus setelah itu tak kasih kabel yang lebih pendek ini, tanpa jalur-jalur lagi. Ini cuman sekitar 15 cm mungkin dari sini ke sini ya. Ini langsung ketemu colokan servo lagi yang masuk ke output ini, output HDMI to AV ya. Kemarin sempat coba beli juga yang dari AV ke HD. Untuk riset belum berhasil karena saya belum punya apa namanya port OTG-nya USB micro ke HDMI. Nanti kalau saya sudah beli, baru bisa tak praktekkan kira-kira dari AV di converter ke HDMI bisa ndak, misalkan bisa, hasilnya seperti apa ya. Mungkin kualitasnya akan tetap sama dengan kualitas AV ya, karena outputnya di sini AV. Cuman saya belum jajal, kan mubazir karena udah beli dua, satu yang HD itu AV, yang satunya AV itu HD. Jadi nanti tetap saya coba praktekkan hasilnya seperti apa. Jadi untuk sistemnya ini simpel banget. Ini dipotong ya karena terlalu panjang, dipendekin. Ini pakai OTG HDMI besar ke mikro. Kalian beli langsung HDMI besar ke mikro, ada nggak perlu OTG, karena kemarin saya tuh dapatnya yang ini ya wis, beli apa adanya dulu, terus masuk ke sini, ke belakang ini mas. Yang atas ini kan colokan charger untuk keluar AV out, yang bawahnya ini HDMI-nya. Ini kalau HDMI-nya masuk ke sini, walaupun ini masuk ke sini, ini tidak ada power listrik masuk ke kamera ya, makanya nggak bisa sambil ngecas. Ngecasnya harus masuk ke port USB. Di HDMI hanya memerintahkan data output HD hanya dengan alat ini. Ini sebenarnya murah karena saya belinya itu di toko offline, mungkin harganya beda ya. Kalau di toko online ini paling murah saya melihat ada sekitar 45 ribuan. Ini kemarin saya beli 50.000, kalau yang AV itu HD itu malah 75 di toko yang sama. Saya nggak tahu kok bisa mahal, karena cuman beda input output ya.
Ini HD itu AV harganya 50. Kemarin saya beli yang AV itu HD. Harganya 75.000, padahal sama satu toko juga, tapi beda karyawan sih yang jual, saya nggak tahu itu. Terus mungkin itu saja ya. Ini berapa menit Mas? 24 menit. 24 ditambah tadi yang kepotong, nanti tidak durasinya melebihi 40 menit. Jadi videonya saya sudahkan, nanti untuk pembahasannya akan bahas di lain kesempatan. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya, mengikuti perkembangan riset-riset saya. Jangan bosan-bosan untuk terus menonton di channel YouTube saya. Di sini saya masih belajar, tidak menggurui para suhu. Intinya saya suka otak-atik guys, suka penasaran. Walaupun hasilnya bagus atau tidak itu tidak masalah, yang penting saya sudah mempraktekkan secara langsung, tidak hanya teori ya. Kalau teori ini Mas, ini kan sama aja cuman omdo ya. Yang penting dicoba. Saya tuh lebih suka praktek, dari bikin pesawat pun saya juga kayak gitu ya. Oke, sekian, terima kasih apabila ada salah kata dari saya dalam menyampaikan video konten pada kesempatan pagi menuju siang hari ini. Entah ya saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.